Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya. Hari ini adalah pertemuan minggu kedua mata kuliah Sistem Manajemen Basis Data ya. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah operasi file dan file group. Jadi apa itu operasi file, kemudian apa itu operasi file group, kemudian di dalam job sheet-nya nanti kita akan belajar beberapa materi baru ya tentang backup, restore, dan seterusnya. Seperti itu. Oke. Adapun tujuan dari perkuliahan hari ini adalah kita bisa memahami tentang struktur database SQL Server ya. Teman-teman sudah belajar SQL Server mulai dari semester yang kemarin. Pertemuan ini diharapkan kita bisa lebih memahami tentang apa itu yang ada di dalamnya SQL Server, bagaimana cara penyimpanan filenya dan macam-macamnya seperti itu. Kemudian kita juga diharapkan bisa bekerja dengan file dan file group. Kemudian selanjutnya adalah memindahkan file database dalam server dan antar server. Nah, ini adalah tujuan untuk pertemuan minggu ini. Kemudian kita perlu belajar dulu apa itu file, apa itu file group, kita perlu memahami dulu. Jadi di dalam SSMS ya, SSMS itu dia menyimpan file dalam database itu berupa file-file. Jadi file di SSMS itu ekstensinya itu ada macam-macam ya. Ada MDF, ada NDF, dan ada LDF. Seperti itu. Jadi bisa dilihat dari sini kalau MDF itu adalah primary data, MDF, kemudian ada secondary data ya, NDF, kemudian ada LDF, log file, data file. Jadi ada 3 macam di situ. Dengan ekstensi data file seperti ini ya, database ada disimpan dalam ekstensi seperti ini, yang bisa membuka hanyalah software SSMS itu sendiri. Kemudian file-file itu ya, file-file ini itu disebut file group. Seperti itu ya. Jadi ada file, ada file group. Untuk yang disebut file group ya, jika kalian membaca beberapa sumber, file group di dalam penyimpanan di SSMS itu adalah MDF dan NDF ya. Jadi secondary dan primary dan secondary yang ini. Sedangkan LDF itu tidak termasukkan dalam file group seperti itu. Sekarang kita bicara masalah primary ya, primary data file ya, ekstensinya adalah .mdf ya, main data file seperti itu. Jadi primary data file itu adalah suatu file primer di dalam database. Dia merupakan titik awal dari suatu database. Jadi setiap satu database yang kalian create itu dia mempunyai satu file ekstensi MDF atau primary data file seperti itu. Di dalam primary data file ini ya, itu berisi tentang pointer atau alamat atau ya alamat ya, pointer untuk menunjuk pada file lain yang ada di dalam database seperti itu. Dan sifatnya primary data file ini di dalam suatu database di SQL Server ya, itu adalah wajib. Kemudian yang kedua adalah secondary data file yang ekstensinya adalah .ndf ya. Dimana sifat NDF atau secondary data file ini adalah opsional. Jadi dia didefinisikan oleh user. Jadi nggak wajib ada secondary data file di sini. Tujuannya ya, tujuannya dari secondary data file itu kita bisa membagi data yang besar itu bisa dibagi dalam beberapa file sehingga performanya itu bisa lebih cepat. Biasanya itu dipakai untuk dalam waktu maintenance seperti itu ya. Jika ada beberapa data file kemudian yang di maintenance itu tidak seluruhnya seperti itu, bisa dipilih seperti itu. Nah, secondary data file ini penting untuk itu. Jadi untuk mempercepat proses perbaikan atau maintenance dan untuk meningkatkan performa seperti itu. Akan tetapi secondary data file ini tidak wajib. Kemudian penomoran data file base ya.
Jadi untuk tabel dan indeks data itu disimpan di dalam suatu file pix. File pix itu penomorannya dimulai dari 0 untuk pix pertama, kemudian berlanjut untuk pix setelahnya. Kemudian setiap data, setiap file yang ada di situ dia memiliki ID yang unik sendiri-sendiri. Jadi ID-nya itu berbeda-beda seperti itu. Kemudian di dalam setiap page itu besarannya ya itu 8 kilobyte seperti itu. Kemudian setiap data page itu hanya menyimpan data ya dari satu database objek saja. Jadi dari satu tabel aja atau dari satu indeks saja untuk setiap satu page yang berbeda seperti itu ya. Informasi mengenai tabel ya, informasi mengenai objek ya, bisa ada tabel, indeks, itu disimpan di dalam page ya. Kemudian karena ada banyak ya, dia disebutnya disimpan di dalam extents. Jadi di dalam extents itu adalah page-page yang sudah dikelompokkan. Jadi page-page itu dikelompokkan disebut dalam extents seperti itu. Di situ ada uniform extents dan mixed extents. Jadi kalau uniform extents itu adalah satu jenis objek aja di dalam satu extents itu. Kemudian kalau mixed extents itu ada beberapa jenis objek di dalam satu extents seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah log file. Ya, log file itu digunakan untuk ya namanya log ya. Jadi itu mencatat transaksi atau log yang ada di dalam suatu database ya. Kegiatan apa aja yang ada di sana seperti itu. Biasanya log file ini digunakan untuk melakukan recovery database ya jika dibutuhkan. Jadi log file itu misalkan tanggal sekian dia diubah apa saja. Kemudian misalkan kalau besoknya ada database diubah atau ditambah data atau sebangsanya ya seperti itu juga akan nanti dicatat seperti itu ya. Jadi kan ada log filenya. Hari ini saya ngapain aja di database itu. Kemudian jam sekian, hari X, jam Y seperti itu ya, menit ke Z misalkan seperti itu, dia dicatat semuanya, seluruh kegiatan itu di dalam log file. Instansi log file tadi kan LDF ya. Kemudian setidaknya ya di dalam satu database itu setidaknya ada satu log file seperti itu. Kemudian tadi kan sudah disebutkan ya, jika group file itu adalah primary data file dan secondary data file. Kemudian transaction log file itu tidak termasuk di dalam group file, itu ada dari beberapa sumber seperti itu. Kemudian jika kita bicara masalah log file ya, jadi di log file ini dia menyimpan semua transaksi apa aja yang ada di dalam database tersebut. Jadi dia menyimpan transaksi commit, checkpoint dan lain-lainnya. Jadi setiap kegiatan apapun seperti itu ya, bahasa sederhananya seperti itu. Setiap kegiatan apapun disimpan di dalam log file seperti itu. Kemudian jika kita bandingkan ya, kita bandingkannya tadi ada, kita pakai yang ini ya, ada data file sama si log file ini. Untuk access pattern ya, pola aksesnya antara kedua ini berbeda. Jadi jika log file itu akses datanya itu secara berurutan dan sinkron. Jadi jam sekian, menit sekian, detik sekian dia apa kegiatannya, kemudian jam setelahnya lagi apa kegiatannya, dia berurutan dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya seperti itu ya. Dia tidak secara acak, jadi dia dari A ke B ke C seterusnya, tapi berdasarkan sekuensial waktunya. Sedangkan jika kita akses untuk ya data file atau secondary file, primary file, secondary file itu akses datanya sistemnya adalah sekali bisa acak. Jadi mana yang mau diakses ya itu. Jadi nggak harus berurutan, saya harus ngakses dari misalnya dari indeks 1 ke 2 ke 3 atau dari tabel ke ini ke A ke B ke C urut seperti log file, enggak. Kalau log file emang harus urut karena kita mencatat semua transaksi lognya gitu kan ya.
log itu kan catatan yang secara berurutan seperti itu. Sedangkan jika aksesnya untuk primary dan secondary seperti itu, dia bisa secara acak seperti itu. Kemudian jika teman-teman baca lagi untuk yang di job sheet, kalau teman-teman buka job sheet itu udah banyak banget gitu ya halamannya, banyak banget tulisannya. Jika teman-teman baca lagi di situ itu akan menyebutkan bahwa sebenarnya dalam sistem penyimpanan untuk file ya, untuk data file sama log file itu baiknya dipisah. Untuk yang terjadi itu kan digabung ya, di dalam satu server yang sama digabung seperti itu. Itu yang paling umum terjadi, penyimpanan fisiknya digabung, log dan data file digabung jadi satu. Itu yang paling mudah, akan tetapi itu merupakan pilihan yang buruk. Kenapa? Karena jika terjadi suatu kerusakan dia di storage-nya kita gitu ya, storage database-nya rusak seperti itu, jika itu digabung semuanya ya udah hilang seperti itu. Tapi jika dipisah, misalkan storage database-nya untuk yang data file rusak, kita masih bisa restore, bisa cek itu dari log file seperti itu. Jadi misalkan nih jika itu semua digabung gitu ya, terus terpaksa ada kerusakan sistem seperti itu. Jika misalkan log file LDF-nya yang rusak, kita bisa merestore ya. Restore itu adalah naruh kembali ya data-data ke dalam database kita seperti itu ya. Itu kita bisa menggunakan backupan yang versi terakhir seperti itu. Tapi ada resikonya di situ, pasti backupan yang versi terakhir itu ada beberapa data transaksi yang tidak tercatat seperti itu kan. Biasanya kalau kalian nge-build database itu kan di schedule gitu ya, backup untuk berapa waktu sekali seperti itu, berapa hari sekali kah seperti itu ya, 1 minggu sekali atau mungkin 1 bulan sekali, atau mungkin backupnya real time. Jadi misalkan setiap ada data input baru sekalian langsung di backup seperti itu juga bisa dilakukan. Jika misalkan log filenya hilang ya, log filenya rusak seperti itu, kita bisa pakai backupan yang terakhir. Mungkin jika kalian backupnya itu real time seperti itu ya, butuh resource yang tinggi otomatis kalau real time ya, itu kalian bisa pakai file backupan yang terakhir. Itu data yang hilang karena real time ya nggak ada. Tetapi kebanyakan kan kita melakukan backup data itu biasanya dijadwal, dan dijadwalnya itu nggak real time gitu ya. Jadi ada setiap saat ada input langsung di backup, ada input langsung di backup. Itu akan memberatkan sistemnya akan berjalan lebih lama seperti itu. Dan bisa seperti itu, akan tapi resource untuk servernya juga harus besar seperti itu ya. Biasanya mungkin di backup setiap 3 hari sekali atau 1 minggu sekali seperti itu. Di kasus ini misalkan log filenya itu hilang atau rusak, kita bisa pakai backupan yang terakhir. Misalkan dia di backup untuk setiap 3 hari sekali, backupan yang terakhir adalah 3 hari yang lalu, berarti kita kehilangan data 3 hari yang belum sempat ke backup seperti itu, karena kita memakai backup file backupan terakhir untuk di recovery database kita. Nah, tentunya hal ini dapat dihindari jika ya kita mengisolasi tuh data file dan file log itu dipisah. Jadi misalkan terjadi kegagalan di dalam sistem suatu drive kita, itu masih bisa di-solving. Jadi nggak ada data yang hilang karena log file sama data filenya dipisah. Kemudian slide selanjutnya adalah gimana cara memastikan ukuran file ya di dalam suatu basis data. Jadi kita juga harus perlu untuk mempertimbangkan perencanaan suatu kapasitas dalam server kita itu seberapa. Kemudian kapasitas itu berarti kita harus memperkirakan ya ukuran maksimum database, kemudian indeks log ya, log lokasi, kemudian log transaksi, kemudian temporary data dan lain-lainnya.
Nah, kemudian di SQL Server itu ada pengaturan untuk ukuran file ya. Jadi itu ada auto group sama plain group. Yang direkomendasikan untuk pengaturan yang digunakan itu adalah menggunakan pengaturan auto group, yaitu untuk menghindari kesalahan jika terdapat pembesaran data yang tidak direncanakan. Jadi misalkan kita menyimpan ya suatu data ya, kita menyimpan suatu data ya, data itu kan disimpan gak hanya dalam hitungan 1 hari 2 hari, tapi juga bisa sampai bertahun-tahun ya, puluhan tahun, berbulan-bulan misalnya seperti itu. Di dalam SQL Server itu ada disediakan pengaturan auto group. Jadi pengaturan itu diharapkan diaktifkan untuk mencegah downtime. Jadi ketika pertumbuhan datanya tiba-tiba banyak ya, misalkan kalian membuat suatu aplikasi, kemudian tiba-tiba aplikasi itu trending, kemudian banyak yang register, banyak yang memakai, otomatis banyak juga data yang akan tersimpan di situ seperti itu. Nah, di situ kita perlu mengaturnya sebagai pengaturan auto group. Jadi tiba-tiba misalkan ada ledakan data, itu langsung ke handle secara otomatis. Nanti kita coba kupas ya satu-satu mengenai teknisnya, mungkin seperti itu. Untuk saat ini kita belajar teorinya dulu gitu kan ya, teorinya dulu lah. Oh, saya tahu ABC ini dulu, kemudian kita coba nanti teknisnya yang di waktu praktikum seperti itu. Itu akan lebih paham sebenarnya daripada hanya teorinya saja seperti itu. Kemudian ya, di dalam suatu database ya, di SQL Server itu nanti ada data. Kalau di situ ada tabel bawaan seperti itu ya, atau di situ ada basis data atau database system, database yang bawaan. Kalau kalian buka SQL Server kalian pasti ada database master seperti itu kan ya. Kemudian ada lagi di situ MSDB, model, TimeDB, resource, dan macam-macam seperti itu. Di situ untuk database master itu database induk ya. Jadi apapun ya, Mbak, di situ apapun informasi tentang seluruh sistem ditaruh di database master seperti itu. Jika database master ini ya, karena master, jika dia terjadi kerusakan korup ya, itu SQL Server tidak dapat dijalankan. Jadi diharapkan kita juga membuat backupan database master, di backup secara teratur juga. Jadi misalkan kalau database master yang ada sekarang itu error, kita bisa restore lagi dengan backupan yang versi freshnya. Biasanya kan teman-teman kalau ngerjakan job sheet praktikum ya, biasanya lupa nggak di use database apa, nama databasenya apa, seperti itu. Itu kan masuknya biasanya langsung masuk ke database master. Jadi kalian udah create macem-macem, di create di situ sampai error, nggak di set database yang digunakan apa. Kan kalau pas pertama buka SQL Server kan kita dikasih pilihan use database apa gitu kan, use database Polynema misalkan, berarti semua perintah SQL yang nanti kita lakukan itu nanti akan diterapkan di database Polynema. Tapi kalau kita lupa nggak ngasih perintah itu kan on default kan di master. Jadi misalkan kalau kalian utik-utik di masternya itu tanpa sadar terus sampai error, kemungkinan besar nanti SQL Server kalian nggak bisa jalan seperti itu. Jadi perlu juga di backup untuk database master yang versi freshnya seperti itu ya. Kemudian ini ada adzan ya, di pause. Kemudian selanjutnya MSDB ya, bukan MSBD. MSDB itu menyimpan konfigurasi SQL Server agent. Jadi di situ ada job, backup, restore, history, semuanya disimpan di basis data MSDB. Kemudian sama ya dengan master, itu juga penting dilakukan untuk backup basis data MSDB. Kemudian selanjutnya lagi ada database model. Nah, itu untuk template basis data baru,
TempDB untuk menyimpan data-data sementara ya. Database ini dibuat untuk menyimpan variabel, hash, dan sejenisnya. Kemudian yang selainnya itu adalah resource. Jadi di situ digunakan untuk menyimpan objek sistem ya yang dipetakan ke skema sistem di setiap database. Di sini dia basis data ini menampung semua store prosedur di sistem. Jadi teman-teman, ini kan jenis basis data ya, sistem yang ada di SQL Server itu biasanya kalau kalian buka tab database terus ada sistem database, nanti muncullah ini gitu, nanti bisa dicoba sendiri. Contohnya seperti ini. Nah, ini ada server ya, kemudian pas di situ pas di folder database ada sistem database. Nah, itu nanti kalian akan ketemu 4 database sistem bawaan ini. Nah, ini baiknya di backup ya, biar misalkan ada sesuatu yang tidak diinginkan di kemudian hari error itu bisa direstore lagi seperti itu. Kemudian ini contoh yang satunya lagi ya, kalau yang ini dia select name from sys database. Nama dari sistem database itu macam-macamnya apa aja, namanya ada master, model, MSDB, TempDB ya. Kemudian yang di sini ya, ini kan sistem database. Kemudian yang ini adalah user created database. Maksudnya di situ kalau kalian ada udah pernah bikin apa ya, ini ada trigger, terus ada macam-macam. Di sini yang hasil bentukannya dari usernya, yang bawaannya yang ini yang usernya seperti itu. Terus tadi sempat diulas juga tentang yang auto growth ya. Kalau kalian bikin database itu pengaturan filenya itu harus auto growth, diharapkan auto growth ya kan, sebab-sebabnya tadi udah dijelaskan kenapa. Kita coba buka sekilas ya, apa sih auto growth, kita coba cek aja di situ konfigurasinya model seperti apa. Kita coba dulu sebentar. Nah, ini contoh ya untuk settingan configuration auto growth ya teman-teman. Linknya ada tadi ya di PPT. Jadi itu kalian kalau mau ngecek database auto growth, di sini kan dia set di database-nya, kemudian dia pilih nama database yang mau dipilih apa ya. Jadi misalkan Polynema, pilih Polynema seperti itu, kemudian diklik dia properties-nya. Habis diklik properties-nya, kemudian diklik files ya. Diklik itu nanti akan muncul seperti ini ya. Terus di change ya file growth megabyte ini. Nah, ini contohnya ya di sini ya, in megabyte. Nah, makanya tadi di slide sebelumnya itu kita juga harus memperkirakan seberapa besar pertumbuhan growth-nya itu si file. Itu bisa dideskripsikan di sini ya. Jadi misalkan kalau ini in persen atau in megabyte seperti itu. In persen berarti misalkan kalau saat database servermu misalkan 100 mega gitu ya, 100 mega biar gampang kasih contohnya, 10%-nya dari 100 mega ya 10 mega seperti itu. Tapi misalkan kalau in megabyte misalkan 100 mega ya, in growth otomatis auto growth-nya jadi 100 tambah 100 200 seperti itu. Kemudian maksimumnya ya, maksimum file size-nya di set unrestricted ya. Jadi ukuran berapa file pun bisa masuk seperti itu. Terus kemudian yang terakhir itu pengaturan inisialnya ya. Jadi misalkan kalau di situ ada data yang ukurannya kecil ya, kalau di sini diberatkan small school, medium school, large school, di situ di inisial state-nya ya. Di set misalkan 5000 megabyte, 10.000 megabyte untuk medium, large 15.000, itu bisa di setting di sini untuk pengaturannya. Nah, ini semua ada file group, ada file ya. File group itu ada di database properties. Klik kanan database kalian, kemudian ada klik properties. Nah, ini kemudian ini ilustrasi ya untuk
tadi kita sudah belajar file dan file group, kemudian kita belajar log file juga. Data filenya ya, di situ ada backupan data .mdf dan macam-macamnya, itu bisa kalian lihat di project yang ada di praktikum, itu juga ada .mdf dan lain. Kemudian contohnya ya, kalau di sini ya ilustrasinya, saya punya database namanya database test. Di situ database test, di dalam database test ini dia pasti ada satu primary file ya, kemudian user define file group ya, secondary file ya, ini bisa ada bisa enggak, yang wajib ada primary sama ada log file. Jadi ilustrasinya yang file yang tadi ya, ada primary, secondary, ada log file, itu ilustrasi untuk penyimpanannya ya, abstraknya. Jadi di SSMS itu seperti ini, ada primary file group, kemudian user define file group ya, kemudian ada log file. Atau ini yang ini ada secondary. Kemudian nah ini other file group ya, NDF, secondary file group. Sama seperti ini. Jadi di dalam satu database gitu, misalnya database ini tes gitu kan, ini adalah tes, terus sistematika penyimpanannya ya seperti ini, seperti itu. Kemudian alter database. Alter database ya sama ya, seperti alter tabel gitu kan, kalian di alter kan namanya ya, dilakukan perubahan, pengupdatean, seperti itu. Misalkan dalam hal ini kasusnya adalah altering database ya, kita bisa melakukan operasi ya, penambahan, penghapusan, terus pembesaran ukuran database, kemudian penyusutan, shrink, pembesaran expand, seperti itu. Seluruh operasi-operasinya ini bisa digunakan dengan menggunakan SSMS ya, pakai GUI aplikasi di SSMS, kemudian bisa pakai perintah alter database ya, itu typo, kemudian ada perintah kita bisa pakai di DB nya, langsung dicek DB, seperti itu. Kemudian detach ya, detach dan attach database. Jadi detach itu dilepas ya, basis data itu bisa dilepas. Jadi data-datanya yang ada saat itu bisa dipindahkan ke instance yang lainnya, seperti itu dinamakan detach. Kemudian saat menempatkan database hasil yang detach tadi, yang udah dilepas tadi ke dalam instance yang baru, dinamakan attach. Nah, fitur-fitur ini itu bisa berguna saat kita misalkan di suatu server ya, ada bencana ya, di letak server tersebut ada bencana, kemudian kita lakukan pengamanan data ya, jadi semua data di server tersebut kita lepas, kita detach dulu, kemudian kita pindahkan ke server yang baru ya, di tempat yang lama, seperti itu. Kita lakukan attach. Kemudian kita juga bisa mengcopy database. Jadi misalkan kalau kita ingin menempatkan suatu database dari server satu ke server yang lainnya, kita bisa pakai sistematika detach attach tadi. Kemudian kita juga bisa memakai sistematika copy database ya, copy. Proses copy basis data ya kita bisa pakai yang tadi ya, backup restore ya, udah pernah, detach attach sama copy database wizard. Yang paling aman itu adalah copy database wizard. Jadi dia bisa digunakan untuk mengcopy objek-objek tambahan. Misalkan kalau kita pakai detach yang attach tadi ya, semua database, data yang ada di dalamnya itu iya betul di copy, akan tetapi objek-objek yang lainnya, misalkan ada job, ada login, kemudian error message yang itu ditentukan oleh pengguna ya, file-file yang digunakan oleh pengguna di database sebelumnya seperti itu nggak ikut di copy. Jadi informasi-informasi tambahannya itu kalau kita pakai detach attach itu tidak ikut disalin dalam DBA-nya. Akan tetapi kalau kita memakai database wizard ya, menu database wizard, itu kita bisa menyalin semuanya.
objek-objek juga bisa disalin. Kemudian intinya semua yang ada di dalam satu database itu semua bisa disalin di situ dengan menggunakan database wizard. Akan tetapi kelemahannya apa? Kalau kita pakai copy database wizard itu akan agak lama seperti itu. Jadi lebih lambat, akan tetapi kita bisa salin itu semuanya. Kemudian misalkan kalau kita bandingkan lagi dengan detach attach ya. Kalau detach itu misalkan database itu masih terkoneksi dengan internet, kemudian masih ada user yang pakai atau masih ada koneksi yang terbuka di situ, kalian mau melakukan detach itu nggak bisa. Saat mau melakukan detach itu semua koneksi ya yang menghubungkan database itu, environment database itu dengan environment luar, itu harus di-cut, harus dipotong semuanya, di-cut off semuanya, baru bisa di-detach, seperti itu. Akan tetapi dengan database wizard itu, jadi itu bisa dilakukan secara bersamaan, meskipun di situ masih ada koneksinya, dia masih online atau masih ada koneksi yang terbuka, dia melakukan copy database dengan database wizard itu masih bisa copy semuanya. Kan tetapi ya itu waktunya akan lebih lama ya. Oke, itu aja. Kemudian kita akan lanjut ke job sheet ya. Ini kita jelaskan job sheet dulu. Ini tadi materi, kemudian kita job sheet.